Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Bella Lutfiani dengan NPM 21503008. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang salah satu aliran filsafat pendidikan, yaitu filsafat idealisme. Jadi filsafat idealisme itu apa sih? Filsafat idealisme adalah satu aliran filsafat yang berpaham pada pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah sebuah ide. Sebuah bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah mengapa filsafat idealisme ini sering disebut sebagai lawan dari aliran filsafat realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atau ada karena timbal balik dari aliran realisme yang menganggap bahwa realitas sebagai kebenaran tertinggi. Selanjutnya ada filsafat idealisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato, filsafat idealisme adalah kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari sebuah kebenaran. Tugas ide adalah memimpin manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman dirinya sendiri atau orang lain. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia itu akan mengetahui jalan yang pasti atau yang benar, sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant menyebut bahwa filsafat idealisme ini merupakan filsafat yang transendental atau filsafat yang bersifat kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai milik kita sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi untuk kita. Dapat disimpulkan juga bahwa filsafat idealis transendental ini menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal yang murni dan tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Selanjutnya menurut Pascal. Nah, di Pascal sendiri telah menyimpulkan 3 kesimpulan dari filsafat idealisme ini. Yang pertama, menurut Pascal, pengetahuan diperoleh melalui 2 jalan. Yang pertama menggunakan akal dan yang kedua menggunakan hati. Pendapat yang kedua, manusia besar karena pikirannya. Namun, ada beberapa hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikirannya sendiri. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang unik dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Jadi manusia itu bisa berubah kapan saja. Pandangan manusia bisa berubah kapan saja. Dan yang ketiga, filsafat bisa melakukan apa saja, namun pastinya tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada iman. Gitu. Filsafat bisa menjangkau segala hal, tetapi tidak bisa secara sempurna. Karena setiap ilmu itu pasti ada kekurangannya, tidak terkecuali ilmu filsafat ini. Menurut Hermann Horn, idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Dan yang terakhir ada menurut Ahmad Tafsir. Dalam kajian filsafat idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan spirit. Istilah ini diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan filosofis idealisme. Idealisme adalah berbagai pandangan atau kajian filsafat idealisme dan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kajian ontologi, yang kedua kajian epistemologi, dan yang ketiga, yang terakhir ada kajian aksiologi. Yang pertama, kajian ontologi. George Knight mengemukakan bahwa realitas bagi idealisme adalah dunia penampakan yang ditangkap dengan panca indera, dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran manusia. Dunia akal pikiran terfokus pada ide gagasan yang lebih dulu ada dan lebih penting daripada dunia empiris indrawi. Uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun idealisme berpandangan yang terfokus pada dunia ide yang bersifat abstrak, namun demikian ia tidak menafikan unsur materi yang bersifat empiris indrawi.
Pandangan idealisme tidak memisahkan antara sesuatu yang bersifat abstrak yang ada dalam tataran ide dengan dunia materi. Namun, menurutnya yang ditekankan adalah bahwa yang utama adalah dunia ide, karena dunia materi tidak akan pernah ada tanpa terlebih dulu ada dalam tataran ide. Yang selanjutnya ada kajian epistemologi. Kebenaran itu berada pada dunia ide dan gagasan. Beberapa penganut idealisme mempostulasikan adanya akal absolut atau diri absolut yang secara terus-menerus memikirkan ide-ide itu. Berkeley menyamakan konsep diri absolut dengan Tuhan. Dengan demikian, banyak pemikir keagamaan mempunyai corak pemikiran demikian. Kata kunci dalam epistemologi idealisme adalah konsistensi dan koherensi. Para penganut idealisme memberikan perhatian besar pada upaya pengembangan suatu sistem kebenaran yang mempunyai konsistensi logis. Sesuatu benar ketika ia selaras dengan keharmonisan hakikat alam semesta. Segala sesuatu yang inkonsisten dengan struktur dunia alam semesta harus ditolak karena sebagai sesuatu yang salah. Dalam idealisme, kebenaran adalah sesuatu yang inherent dalam hakikat alam semesta, dan karena itu ia telah dulu ada dan terlepas dari pengalaman. Dengan demikian, cara yang digunakan untuk meraih kebenaran tidaklah bersifat empirik. Penganut idealisme mempercayai intuisi wahyu dan rasio dalam fungsinya meraih dan mengembangkan pengetahuan. Metode-metode inilah yang paling tepat dalam menggumuli kebenaran sebagai ide gagasan, di mana ia merupakan pendidikan epistemologi dasar dari idealisme. Yang terakhir ada kajian aksiologi. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara metafisiknya. Menurut George Knight, jagat raya ini dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makrokosmos, jagat besar, dan mikrokosmos, jagat kecil. Dari sudut pandang ini, makrokosmos dipandang sebagai dunia akar pikir absolut, sementara bumi dan pengalaman sensori dapat dipandang sebagai bayangan dari apa yang sejatinya ada. Dalam kondisi demikian, tentu akan terbukti bahwa baik kriteria etik maupun estetik dari kebaikan dan kemudahan itu berada di luar diri manusia, berada pada hakikat realitas kebenaran itu sendiri dan berdasarkan pada prinsip-prinsip abadi yang baku. Dalam pandangan idealisme, kehidupan etik dapat direnungkan sebagai suatu kehidupan yang dijalani dalam keharmonisan dengan alam atau universe. Jika diri absolut dilihat dalam kacamata makrokosmos, maka diri individu manusia dapat diidentifikasi sebagai sesuatu diri mikrokosmos. Dalam kerangka itu, peran dari individual akan bisa menjadi maksimal, mungkin mirip dengan diri absolut. Jika yang absolut dipandang sebagai hal yang paling akhir dan paling eksis dari segala sesuatu, atau sebagai Tuhan yang dirumuskan sebagai yang sempurna sehingga setelah dalam moral, maka lambang perilaku etis menurut idealisme terletak pada penurunan diri absolut. Manusia adalah makhluk bermoral. Jika ia selaras dengan hukum moral universal yang merupakan asasi sifat absolut, maka manusia tersebut akan selaras dengan pikiran dan hakikat dari dunia ini. Selanjutnya ada implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Untuk melihat implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan dapat ditinjau dari modus hubungan antara filsafat dan pendidikan. Imam Barnadib mengemukakan bahwa pada hakikatnya hubungan antara filsafat dan pendidikan merupakan keharmonisan, bukan hanya hubungan insidental semata. Lebih lanjut lagi, Imam Barnadib mengemukakan bahwa untuk memahami filsafat pendidikan perlu dilihat pendekatan mengenai apa dan bagaimana filsafat pendidikan berjalan. Filsafat idealisme meliputi peserta didik, kurikulum, metode pendidikan, tujuan, dan pandangannya terhadap sekolah yang diajar. Yang pertama ada peserta didik. Bagi idealisme, peserta didik dipandang sebagai satu diri mikrokosmos jagat kecil yang berada dalam proses menjadi lebih mirip dengan diri absolut. Dengan kata lain,
bahwa diri individual dalam hal ini peserta didik adalah suatu eksistensi dari diri absolut. Oleh karenanya, ia mempunyai sifat-sifat yang sama dalam bentuk yang belum teraktualkan atau dikembangkan. Yang selanjutnya ada pendidik atau guru. Guru menempati posisi yang sangat krusial, sebab gurulah yang melayani murid sebagai contoh dari apa yang nantinya ia bisa ambil untuk di kehidupan selanjutnya, atau mengenal dunia ini lebih luas, atau yang akan ia capai di masa depan. Sang guru berada pada posisi yang lebih dekat dengan yang absolut dibandingkan murid, karena ia mempunyai pengetahuan lebih tentang dunia ini atau dunia pendidikan. Ia punya pengetahuan lebih tentang realitas, sehingga mampu bertindak sebagai perantara antar diri anak didik dan diri yang absolut. Peran guru adalah menjangkau pengetahuan tentang realitas dan menjadi teladan keluhuran etis. Ia adalah pola panutan bagi para murid untuk diikuti, baik dalam kehidupan intelektual maupun sosial. Jadi guru ini memiliki peran sangat penting bagi siswa di sekolah, karena selain menjalankan tugasnya sebagai pengajar, mereka pun menjadi bisa dibilang orang tua kedua atau orang tua asuh kedua bagi murid di sekolah, karena sang guru memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam para muridnya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada kurikulum. Materi pembelajaran idealisme dapat dilihat dari sudut pandang epistemologi. Jika kebenaran adalah ide gagasan, maka kurikulum harus disusun seputar materi-materi kajian yang mengantar anak didik bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Karena itu, kurikulum bagi penganut idealisme menekankan pandangan humanistis. Bagi banyak penganut idealisme, kajian tempat tentang kemanusiaan adalah manusia. Yang selanjutnya adalah pengajaran. Dalam proses pembelajaran, kata-kata tertulis maupun terucap merupakan metode yang digunakan oleh penganut idealisme. Melalui kata-katalah ide dan gagasan dapat beralih dari suatu akal pikir menuju akal pikir lainnya. Tujuan dan metode ini dapat dirumuskan sebagai penyerapan ide dan gagasan. Metodologi guru di ruang kelas seringkali dilihat dalam bentuk lecturing, dengan pengertian pengetahuan ditransfer dari guru ke murid. Sang guru juga menyelenggarakan diskusi di kelas, sehingga ia dan muridnya dapat menangkap ide-ide dan gagasan dari berbagai bacaan. Akhir ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut berarti bahwa individu-individu sehari harus mengetahui kebenaran tersebut. Pendidikan idealisme mempunyai tujuan yaitu merubah pribadi untuk menunjukkan bersikap benar dan baik. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah aliran filsafat idealisme ini memiliki suatu aliran filsafat yang mengedepankan ide dan gagasan terhadap realitas. Namun sesungguhnya realitas tidak terdapat dalam objek sebuah materi, namun terdapat dalam alam pikiran kita. Di balik itu semua, filsafat idealisme memang mengakui bahwa semua yang terjadi ini berawal dari ide atau bersumber dari ide manusia. Namun, filsafat idealisme juga tidak menutup mata bahwa semua yang ada di muka bumi ini juga muncul atau ada karena dari hasil materi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.